Hai, jumpa lagi di channel Catatan Investasi. Di video kali ini saya akan membagikan satu emiten yang potensi jadi multi bagger dan menurut saya belum terlambat untuk masuk. Buat teman-teman yang saat ini mencari portofolio untuk investasi jangka panjang, saham ini menurut saya sangat prospek ya untuk dikoleksi. Sebelumnya, kalau teman-teman baru mampir, terima kasih, selamat mampir, selamat datang di channel ini. Sekali lagi mungkin saya akan sampaikan bahwa channel ini Catatan Investasi adalah untuk edukasi dan sharing pembelajaran dan bagaimana pengalaman saya sendiri di pasar modal yang saya bagikan di channel ini. Sebelumnya subscribe dulu teman-teman supaya nggak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan video-video lain. Bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman lain yang supaya mereka mendapat manfaat dari video ini. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, judulnya adalah analisa POWR, Power Company. Video ini saya bagi menjadi dua ya. Ini part 1. Jadi nanti teman-teman harus tonton semuanya supaya mendapatkan pemahaman yang baik, dan nanti di part 2 saya akan bandingkan dengan kompetitornya ya. Dan menarik sekali bahwa di emiten ini ada transformasi masa depan, transformasi yang terkait dengan regulasi dari pemerintah ya. Ini merupakan episode ke-12 dari seri video catatan investasi. Sebelumnya pertama-tama saya sampaikan disclaimer on ya. Ini penting sekali supaya teman-teman tidak salah memahaminya ya. Yang pertama ada 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama bahwa investasi di bursa saham itu adalah investasi yang memang menarik, returnnya bisa tinggi. Tetapi jangan lupa bahwa juga ada resiko yang tinggi. Makanya memerlukan satu basic skill, satu pengalaman yang memadai supaya sebelum terjun di pasar modal kita sudah bisa mengerti ya dengan resiko itu dan memperkecil resikonya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, video ini murni opini saya pribadi ya. Jadi bukan pom-pom, bukan rekomendasi saham, tetapi murni edukasi. Dan catatan investasi juga tidak sedang di-endorse oleh emiten yang akan saya bagikan ini. Jadi teman-teman, video ini adalah murni opini saya pribadi ya, hasil analisa saya pribadi. Tentu saja teman-teman perlu your research ya, on research, do your own research itu penting. Dan bebas teman-teman mau ambil saham ini atau tidak. Saya tidak untung ataupun rugi ya dengan nanti teman-teman ambil. Tetapi sekali lagi saya sendiri ketika saya yakin dengan apa yang saya sampaikan, tentu saja saya juga akan mengkoleksi saham itu. Nah, video ini saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa dari catatan investasi yang meminta request khusus ya untuk analisa POWR ini supaya dibedah emiten ini. Saya berharap bisa memberikan masukan, bisa memberikan insight bisnis ke teman-teman calon investor maupun yang sudah investor. Lalu yang terakhir, channel catatan investasi itu adalah channel edukasi ya. Sekali lagi, channel ini adalah channel edukasi. Tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada sebanyak mungkin calon investor maupun investor yang sudah bergelut di pasar modal. Nah, ada 2 berita kenapa saya tertarik untuk menganalisa ini POWR ini ya. Ada 2 berita yang membuat saya tertarik. Yang pertama, ini saya ambil dari Kontanko ID ya, di mana beritanya barusan ini 13 November 2020. Headline-nya ini menarik saya. Cikarang Listrindo POWR kembangkan portofolio bisnis di bidang EBT. EBT itu adalah energi baru terbarukan ya. Nah, nanti seperti apa EBT itu nanti ada di video ini ya. Simak terus. Lalu ini adalah cuplikan dari headline ini ya.
Dikatakan Cikarang Listrindo itu tampak serius menjajaki bisnis energi baru terbarukan. Beberapa langkah telah diambil perusahaan sejak tahun lalu, ya, sejak tahun lalu berarti tahun 2019 untuk mengembangkan bisnis EBT. Nah, bisnis EBT ini intinya adalah pembangkit listrik tenaga surya, ya. Nah, ini sudah dicoba oleh Cikarang Listrindo ini, ya, dicoba di bisnis mereka dulu. Lalu mereka akan kedepannya PLTS ini akan dikembangkan. Nah, manajemen POWR dikatakan masih berharap dapat menambah jumlah panel surya dengan kapasitas 150 kWp hingga kuartal keempat, ya, kuartal keempat. Nah, sekarang kita sudah di kuartal keempat nih, 2020. Di 2020 perkembangan bisnis panel surya ini lebih pelan dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Nah, ini wajar ya, karena sesuatu yang baru ini belum kelihatan geliatnya, nanti menunggu di tahun depan. Banyak pihak yang dari bincang-bincang saya dengan teman-teman yang ada di bisnis, ya, mereka yang pelaku bisnis, mereka mengatakan punya harapan bahwa pertumbuhan kita, ekonomi kita itu akan mulai menggeliat di semester 2. Paling cepatnya adalah di kuartal kedua. Saya setuju dengan pendapat tersebut, ya, karena sekarang ini vaksin sudah datang tapi kita masih bertanya-tanya tentang distribusinya, ya. Jumlah vaksin yang datang kan belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia nih, ya. Lalu berita kedua yang menarik saya adalah ini memang beritanya agak lama, ya, di 8 Agustus 2018. Dikatakan POWR raih penghargaan Indonesia Best Public Companies Award 2018. Menurut saya perusahaan yang mendapat award seperti ini itu adalah perusahaan yang secara kualitas manajemen berarti bagus. Langka kalau dapat penghargaan seperti ini. Tentunya si CEO-nya atau direksinya punya sejumlah strategi yang membuat perusahaan itu akhirnya dilirik dan dinilai bagus oleh pemberi peringkat, ya. Nah, ini berita kedua yang menurut saya menarik, ya. Nah, berikutnya saya sampaikan profil Power Company, ya. Power Company POWR PT Cikarang Listrindo Tbk, berdirinya tahun 90, tepatnya di 28 Juli 90. Ya, kira-kira sudah 25 tahun, ya, hampir, malah kalau sekarang hampir 30 tahun, ya. Lalu listing date-nya dia melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juni 2016. Jadi sampai sekarang baru 4 tahun, ya. Dengan harga IPO saat itu Rp1.500 per lembar. Dan Cikarang Listrindo ini termasuk sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, ya. Dengan kode ticker POWR, dan lokasi usaha POWR itu sendiri ada di Cikarang, ya. Cikarang itu ada di Bekasi, daerah Bekasi di Jawa Barat. Dan POWR ini merupakan segmen usaha industri pembangkit listrik, ya. Nah, ini yang menarik saya karena bicara tentang energi listrik itu sepanjang hidup manusia tentu kita membutuhkan listrik. Jadi bisnis ini menurut saya bisnis sangat long term, ya, bisnis yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini, bahkan oleh perusahaan, oleh rumah tangga dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, ini selanjutnya saya riset dari berbagai literatur, berbagai berita. Saya akan sampaikan dulu keunggulan emiten POWR. Yang pertama, jadi POWR ini satu-satunya pembangkit listrik yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi istilahnya industri pembangkit listrik yang pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini menarik, ya, menurut saya, ya. Lalu yang kedua, POWR ini merupakan produsen listrik swasta terlama di Indonesia. Kalau kita lihat tadi, dia sudah kurang lebih 25-30 tahun dia berkecimpung di energi pembangkit listrik. Nah, ini menarik, ya. Lalu yang ketiga, lokasi POWR ini di kawasan industri dan area yang berkembang pesat. Jadi pelanggan utama dari POWR ini adalah 5 kawasan industri, ya, di mana di situ ada pabrik-pabrik otomotif, ada macam-macam di situ, ya. Hampir semua produk di Indonesia itu pabriknya adalah di Cikarang ini, kawasan industri. Dan di situ juga area yang berkembang pesat, ya. Tidak hanya
ada pabrik, gudang dan sebagainya, tapi juga ada mall dan perumahan ya, kawasan-kawasan perumahan. Nah, lalu yang berikutnya, perseroan tidak hanya dikenal di Cikarang nih, perhatikan, namun mampu bertransformasi sehingga dikenal di kancah internasional yang mampu menerbitkan senior notes non-bank dan non-investment grade. Senior notes itu adalah satu bentuk dia menggalang hutang ya, jadi dia membutuhkan hutang yang istilahnya ini prioritas pembayaran pertama, beda dengan hutang obligasi ya. Jadi senior notes ini dikeluarkan perusahaan dalam rangka dia membutuhkan dana. Kemudian senior notes ini juga didaftarkan di otoritas ya, semacam OJK ya. Dan saya lihat beritanya, saya baca beritanya itu didaftarkan di Singapura kalau tentang senior notes ini ya. Lalu yang berikutnya yang menarik saya adalah si POWR ini dia mendapatkan rating dari lembaga pemeringkat kompeten ya, Moody's ya. Teman-teman pasti tahu kalau baca Moody's ini adalah lembaga pemeringkat yang sangat kompeten ya. Si POWR ini mendapatkan rating BA2. Jadi kalau BA2 itu adalah kategori yang istilahnya relatif aman begitu kira-kira. Lalu dari lembaga pemeringkat Standard & Poor ya, ini juga yang terbesar ya, lembaga pemeringkat terbesar. Peringkat utangnya si POWR ini mendapat status naik dari BB menjadi BB+. Kalau ada plus itu artinya sudah ratingnya sudah mendekati A ya, sudah mendekati AA gitu ya. Dan ini bagus karena kalau sudah A itu istilahnya dia punya kemampuan bayar yang sangat bagus dan dipercaya begitu. Jadi kalau sudah BB itu ya bagus ya. Kalau di bawahnya rating BB itu adalah C ya. Nah, lalu yang ini yang menarik saya juga, perseroan itu merupakan mitra PLN sejak tahun 98 dan mitra bagi 5 kawasan industri. Jadi 5 kawasan industri ini adalah Jababeka, Lipo Cikarang, Hyundai, Egypt ya, dan MM2100. Jadi ini industri ini kebetulan letaknya itu berdekatan begitu ya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, jadi sering lewat kawasan industri ini. Lalu tidak hanya itu ya, kalau dia punya mitra PLN itu artinya pendapatannya terjamin ya, karena kontrak itu bicara jangka panjang dan mitranya benar-benar adalah PLN yang notabene adalah bisa diperpanjang ini berkali-kali ya. Dikatakan di situ kontribusi revenue pendapatan dari PLN itu mencapai 26% dan sisanya 74% itu adalah pendapatan dari kawasan industri. Nah, ini yang menarik berikutnya yaitu POWR ini rajin bagi dividen, teman-teman. Kalau saya lihat di historinya dia bagi dividen itu setahun 2 kali. Nah, ini menarik. Bahkan kalau saya hitung dividen yieldnya itu di angka 9,61%, lebih tinggi dari tingkat bunga deposito ya. Ya, belum ada deposito yang setinggi ini sebetulnya. Makanya sebetulnya ini POWR ini menarik ya, karena dividen yieldnya itu 9,61%, satu angka yang cukup tinggi menurut saya. Lalu yang terakhir yang saya lihat adalah cadangan cash flow-nya kuat. Nanti seperti apa datanya akan saya sampaikan di video ini. Makanya teman-teman tonton terus sampai selesai ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe video ini, channel ini, supaya channel ini bisa berkembang lebih lanjut. Nah, kalau berikutnya saya akan bicara tentang prospek emiten. Kalau tadi keunggulan emiten, ini sekarang kita bicara prospek ke depan. Ini yang saya rangkum dari berbagai sumber ya, yang saya temukan. Yang pertama, ini ada informasi menarik yaitu berdasarkan prediksi pemerintah Indonesia, konsumsi listrik setiap tahunnya itu naik 8,7% sampai dengan 2024. Sedangkan target pemerintah mampu menambah kapasitas sebesar 42.900 MW pada 2019. Nah, ini perhatikan nih teman-teman. PLN hanya membangun sepertiganya. Jadi dari kapasitas 42.900 MW ini PLN hanya membangun sepertiganya. Nah, sisanya diserahkan ke swasta. Nah, kalau begitu POWR ini adalah peluang untuk swasta untuk menggarap energi ini, konsumsi listrik ini, teman-teman. Nah, salah satunya pasti POWR akan berkontribusi di situ. Ini satu peluang yang sangat besar, peluang bisnis dari emiten pembangkit listrik.
Nah ini menarik ya, belum lama ini Tesla akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Nah PUBR ini sudah siap-siap, istilahnya dia punya rencana itu untuk membangun charging station untuk mobil listrik. Tentu saja kalau mobil listrik nanti banyak yang pakai, itu tentu dibutuhkan stasiun charging teman-teman. Kan nggak mungkin ya orang sudah mulai beli mobilnya tapi untuk stasiun chargingnya belum ada, kan repot, karena mobil listrik kan tergantung juga dari konsumsi baterainya, kuatnya sampai berapa kilometer, itu sangat sangat penting, butuh charging station supaya bisa berjalan terus ya. Ini Tesla ini satu perusahaan yang besar ya, milik Elon Musk ya, dan ini satu brand yang ternama ya. Kalau dia akan membangun pabrik di Indonesia, sementara Indonesia ini punya cadangan nikel, cadangan untuk bahan baterai itu melimpah sekali, dan PUBR ini akan dapat dampak dari pembangunan charging station ini. Ya, ini menarik sekali. Lalu yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, bahwa pada tahun 2025 mendatang nih 23% bauran energi nasional itu harus datang dari sumber energi baru dan terbarukan atau datang dari EBT. Nah, menariknya adalah saat ini sumbangan EBT untuk bauran energi nasional itu baru mencapai 9,1% teman-teman. Gapnya masih jauh, dan ini peluang besar buat PUBR berkontribusi di situ ya. Ini sampai tahun 2025 ya, jadi masih sangat kecil sekali dan peluangnya masih sangat besar. Nah, lalu yang terakhir, pembangkit EBT hanya bisa penuhi 15% kebutuhan energi di 2025. Sedangkan menurut skenario Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, penggunaan energi EBT itu harus mencapai 23%. Jadi masih ada 8% itu, istilahnya masih diperlukan 8% untuk kebutuhan pembangkit EBT. Nah, ini tentu saja PUBR punya peluang yang besar untuk masuk ke segmen itu ya, masuk ke bisnis ini sebetulnya. Nah, ini yang saya bilang tadi di judul video ini adalah masa depan transformasi EBT ya. Nah, ini transformasi yang dilakukan oleh PUBR, di mana penggunaan biomasa sebagai pengganti batu bara untuk pusat listrik tenaga uap. Jadi nanti PLTU itu energinya bukan lagi batu bara tapi pakai biomasa. Nah, sedangkan biomasa itu bahannya adalah dari cangkang sawit dan sampah-sampah kayu begitu, dan itu diolah sehingga menjadi sumber energi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu biomasa, sudah saya sertakan di sini. Jadi biomasa itu adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Menjadikan biomasa sebagai sumber untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjadi sangat menarik, sebab biomasa merupakan bahan yang dapat diperbarui. Nah, contoh biomasa itu meliputi tanaman produksi dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri, dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Pemanfaatan energi biomasa yang sudah banyak saat ini adalah dari limbah biomasa itu sendiri, yakni sisa-sisa biomasa yang sudah tidak terpakai, bekas tebu kering, tangkai jagung, tangkai padi, dan sebagainya. Di negara kita kayu ini atau limbah ini sebenarnya sangat melimpah. Jadi nanti sebetulnya ini ancaman untuk batu bara ya. Jadi kalau teman-teman punya emiten batu bara, sebetulnya batu bara ini menurut saya tidak cocok untuk jangka yang sangat panjang ya. Kita harus benar-benar tahu investasi di emiten tambang ini, harus tahu momentumnya ya. Karena juga tergantung dari dari harga batu bara dunia ya, naik turun ya, fluktuatif ya. Lalu transformasinya juga yang berikutnya saya ambil dari Kontan, ini tanggal 13 Oktober ya. Ini berita sudah agak lama, tahun 2019. Dikatakan yang warna biru ini ya, saya sudah kasih tanda. Cikarang Listindro semakin serius untuk merambah segmen energi baru terbarukan. Saat ini emiten dengan kode saham PUBR ini sedang melakukan uji coba pengembangan pembangkit listrik biomasa atau PLTBM. Jadi sekarang ini PUBR sudah punya PLTU ya, lalu PLTG pembangkit gas, dia juga punya PLTGU pembangkit listrik tenaga gas dan uap ya. Nah, ini ditambah lagi dia punya rencana ekspansi untuk punya pembangkit listrik biomasa atau PLTBM. Nah, ini menarik sekali sebetulnya. Jadi peluang dari revenue dari si
POWR ini masih sangat besar teman-teman. Istilahnya ini prospeknya jangka panjang sebetulnya. Secara produk dia masih bisa tumbuh luar biasa sebetulnya. Nah, sekarang tiba di analisa fundamental ya. Saya akan bedah emiten ini dari sisi fundamental karena investor itu adalah acuannya adalah dari laporan keuangan dan dari angka-angka rasio ya. Yang pertama yang saya lihat adalah rasio hutangnya ya. Debt to equity ratio atau rasio antara hutang atau liabilitas dengan modalnya. Kalau kita lihat di sini ya, ini data 5 tahun terakhir ya, dan data Q3-nya saya pakai data terakhir ya, Q3. Kalau kita lihat di sini secara liabilitas dia turun ya, bertumbuhnya minus 1%. Ini bagus. Karena kalau hutang ini minus bukan plus ya, itu artinya perusahaan hutangnya semakin kecil akan semakin bagus. Nah, kalau kita lihat di sini DER-nya, perbandingan antara liabilitas dan ekuitas, dia ada di angka yang menurut saya bagus banget ya, di bawah 100 bahkan di 2020 ini. Masih angka-angka 110, 107, 104, 101 ini masih bagus. Artinya nggak mencapai 200%. Nah, ini pertama yang menarik saya yaitu rasio DER-nya itu masih oke. Bahkan di kuartal ketiga ini ada perbaikan nih, dari 101 menjadi 98%. Ya. Lalu yang kedua, indikator solvensi, saya masih ambil indikator solvensi juga. Yang kedua adalah debt to asset ratio. Perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Artinya bahwa dari asetnya ini berapa persen yang dibiayai dari hutangnya, teman-teman. Artinya begitu. Dari sisi DER, debt to asset juga menurun ya. Secara grafik dia menurun dari 52 di 2016, kemudian 2018 turun jadi 51, 2019 turun lagi jadi 50%. Lalu di Q3 dia turun menjadi 49%. Artinya kalau DER semakin kecil itu berarti semakin bagus ya. Lanjut. Nah, sekarang dari sisi profitability ya, indikator profitabilitas. Karena sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu bisa dinilai apakah perusahaan itu menguntungkan seorang investor atau enggak. Ketika kita berinvestasi di perusahaan itu, kita akan lihat ROE-nya, return on equity. Kalau kita lihat di sini, datanya masih double digit ya. Bahkan di 17%. Sayangnya karena di 2020 ini ada pandemik COVID-19 itu agak turun ya ROE-nya. Tapi masih oke sih dia, di turunnya lumayan sebetulnya, tapi masih double digit. Kita berharap di tahun depan itu POWR ini bisa kembali ke angka 17% ya. Kalau bisa kembali ke 17% itu artinya bagus banget ya, double digit. Secara konservatif angka yang saya ambil untuk memilih emiten adalah minimal saya biasanya mengambil ROE itu adalah 15%. Lanjut. Analisa fundamental berikutnya yaitu saya mengambil gross profit margin ya, atau margin laba kotor. Kalau kita lihat di sini POWR itu ada peningkatan ya setiap tahunnya ya, dari 47 kemudian 50 kemudian 51, bahkan terakhir ya di kuartal ketiga itu dia lebih tinggi lagi, naik 1%, 52%. Wow, ini cari emiten yang angka gross profit marginnya segini itu sangat langka teman-teman. Artinya apa? Sebetulnya 52% itu artinya margin keuntungan dari POWR ini masih sangat tinggi. Kalaupun misalnya dia ada kompetitor, margin segini itu masih oke. Artinya dia masih bisa menciptakan profit yang tinggi. Ini belum dikurangi oleh biaya-biaya ya. Seandainya kurangi biaya-biaya, itu nanti jatuhnya misalnya di angka 20-30% itu masih bagus teman-teman. 10% aja masih oke lah ya. Setidaknya minimal adalah 10% net profit marginnya. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang saya pakai market value ratio atau rasio nilai pasar ya. Biasanya orang mengenal dengan EPS ya. EPS-nya ini karena POWR itu laporan keuangannya memakai satuan US dollar. Saya ambil pakai kurs USD berdasarkan data BI Bank Indonesia ya. Ini saya cantumkan kursnya setiap tahunnya seperti itu ya. Nah, ketemunya EPS-nya
POWR ini di 2016 itu Rp87 ya per lembar. Lalu naik 91, 71, naik turun 71, kemudian naik 99, dan terakhir di kuartal ketiga dia IPS-nya 57, turun ya. Karena tadi juga laba bersihnya juga turun ya, laba kotornya turun. Nah, secara CAGR IPS POWR ini memang ada penurunan 8% ya, tidak bertumbuh ya. Tapi ini wajar, masih wajar karena hampir semua bisnis itu terdampak oleh pandemi COVID-19 ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang menarik saya ya. Jadi saya juga melihat tidak hanya hutang, tidak hanya juga tadi dari sisi margin laba kotor, tapi saya juga ambil cash flow ya, cash flow indikator. Cash flow ini mencerminkan seberapa kuat perusahaan itu menghasilkan cash ya. Cash is in the king ya. Jadi kalau perusahaan punya cash yang melimpah, itu artinya dia bisa bertahan, dia bisa eksis, dia bisa membiayai semua kegiatannya, mulai dari gaji, kemudian beban penjualan, pemasaran, kemudian sampai pembayaran kepada pemasok. Jadi cash flow-nya kalau positif dan bertumbuh, itu artinya dia punya kekuatan, teman-teman. Cari perusahaan yang seperti itu ya. Jadi ini dari sisi operating cash flow ratio atau OCFR ratio, dia di 2016 dia 1,5 kali ya. Ini perbandingan antara arus kas neto dengan hutang lancar. Hutang lancar itu adalah hutang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, hutang jangka pendek ya. Nah, limit daripada rasio ini sebetulnya perusahaan dianggap sehat atau dinilai sehat kalau minimal satu kali. Kalau di bawah 1 itu artinya perusahaan punya problem cash flow ya. Artinya penjualannya tidak mampu menghasilkan cash yang bagus, yang nanti berpotensi untuk istilahnya ada problem untuk membiayai kegiatannya sebetulnya kalau kurang dari 1. Nah, kalau kita lihat di sini POWR semakin tahun itu naik terus cenderung dari 1,5 kali, 1,9 kali di 2017, lalu naik lagi 2,2 kali, bahkan sampai terakhir di 2020 kuartal 3 dia kemampuan cash flow rasionya itu 2,8 kali hutang lancarnya. Wow, ini jadi kalau sewaktu-waktu dia ditagih hutang lancar itu ringan sekali dia bayarnya, karena dia punya kemampuan 2,8 kali lipat dari seluruh hutang jangka pendeknya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, dia cenderung naik ya. Nah, ini bagus sekali. Ini satu gambaran kas, cadangan kas yang kuat ya, sesuai tadi analisa saya di awal ya. Nah, sekarang valuasi saham. Valuasi saham ini penting bagi seorang investor, merupakan tolok ukur atau indikator kita untuk menilai satu perusahaan itu apakah murah atau mahal, apakah undervalue atau overvalued ya. Kalau kita lihat di sini masih rasio nilai pasar itu biasanya yang jadi acuan dua ini ya, PE ratio dan PBV. Nah, kalau saya hitung di sini, ini sudah saya hitung PER-nya POWR itu per tahun 2020 itu masih menarik ya, di 12,2 kali. Tadinya 14,8 kali di 2016. Ya, ini masih murah ya. Kalau kita baca literaturnya di Benjamin Graham ajarkan, biasanya dia mengambil satu perusahaan itu dinilai murah itu kalau masih di bawah 20 kali. Jadi 12,2 masih ada gap yang lumayan jauh. Lalu dari sisi PBV ya, berapa PBV-nya? Dia tadinya PBV-nya di 2,5 ya, agak mahal ya di 2016 nih, di harga 1.285. Lalu turun 2,4, turun lagi 1,5, 1,7 di 2019, dan di kuartal ketiga 2020 ini PBV-nya semakin menarik ya, 1,2. Ini peluang banget teman-teman, karena dari harga 1.200 dia turun di 695. Perhatikan bahwa kalau harga turun itu belum tentu emitennya itu buruk. Karena kalau kita lihat dari sisi analisa fundamental tadi, gross profitnya itu tinggi ya. Di angka tadi kan 52% ya, itu tinggi banget. Artinya perusahaan sehat sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat tadi prospeknya di depan tadi yang saya sampaikan di depan, prospeknya itu ada banyak sekali. Di mana tadi EBT di negara kita ini masih sangat kecil ya, masih sangat kecil proporsinya.
dan masih dibutuhkan perusahaan-perusahaan swasta untuk untuk mengolah atau menggarap sektor ini ya, sektor energi listrik ya. Ini menarik sekali. Nah, sekarang terakhir teman-teman, ini nilai intrinsik daripada POWR itu berapa ya. Ini penting bagi seorang investor. Yang terpenting adalah nilai intrinsiknya kita perlu tahu dulu nih. Kalau prospeknya bagus semua tapi nilai intrinsiknya sudah mahal, ya buat apa? Tentu kita akan nunggu sampai harganya di bawah nilai intrinsik. Nah, saya pakai pendekatan nilai intrinsiknya, yaitu saya pakai pendekatan EPS growth ya. Ini sudah saya hitung teman-teman dengan PE yang baru 2020 tadi PE-nya 12. Lalu saya pakai growth EPS-nya saya pakai yang konservatif karena tadi EPS-nya kan minus 8% ya. Saya pakai anggap aja biasanya yang normal itu 10-20% sebetulnya EPS growth. Tapi ini saya pakai yang konservatif aja deh, 5% aja deh, nggak usah 10%, nggak usah muluk-muluk 10%, 5%. Nah, harga sekarang pada saat video ini dibuat yaitu 695 harga penutupan POWR. Nah, kalau kita hitung di sini nilai intrinsiknya itu 2016 teman-teman. Masih ada margin of safety 50%. Kalau di 50%-nya 2016 itu 1008 teman-teman. Artinya apa? Artinya perusahaan ini murah teman-teman, under value nih. Ini kesempatan besar untuk teman-teman investasi di saham ini sebetulnya. Karena tadi peluangnya produknya ini, prospek produknya ini nggak akan habis-habis karena orang pasti butuh listrik teman-teman. Pabrik-pabrik, apalagi itu industri di situ, industri otomotif yang membutuhkan energi listrik yang sangat besar, itu hanya bisa dilayani oleh POWR nih, dan nggak akan pindah ke lain hati teman-teman, karena POWR memang lokasinya ada di situ, dan di situ ada 5 kawasan industri. Perhatikan nanti ketika 2021 pemulihan ekonomi mulai tumbuh ekonomi Indonesia, artinya akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atau bertempat di Cikarang teman-teman, dan pasti itu jadi pelanggan utamanya POWR karena POWR di situ nggak ada saingannya teman-teman. Nah, ini video pertama ya teman-teman, masih ada seri lanjutannya. Video kedua nanti saya akan membandingkan emiten ini dengan emiten yang satu sektor. Memang di Bursa Efek Indonesia ada emiten lain yang juga bergerak di sektor yang sama, yaitu industri pembangkit listrik teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan komen di deskripsi channel ini. Saya akan menjawab setiap pertanyaan teman-teman, bahkan komentar teman-teman saya akan jawab. Dan teman-teman jangan lupa di catatan investasi juga ada Instagram, ada WA group. Silahkan, saya berikan link di deskripsi, silahkan teman-teman join di WA group ini. Teman-teman bisa tanya tentang video yang barusan kita bahas ini atau video lain yang pernah ditayangkan oleh catatan investasi. Sekian dulu teman-teman ulasan bedah emiten POWR ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan memberikan insight bisnis. Teman-teman nggak bingung lagi mau ambil saham apa. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.